Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Sandi Yusuf Masliawan dengan NRP 50172411030, di mana saya dari kelas ADDGB ingin mempresentasikan tugas dari Padarma, yaitu untuk aliasing simulation on 10 Hz and 50 Hz waves. Oke, jadi pada presentasi kali ini saya akan bahas simulasi dari aliasing pada dua sinyal sinus, yaitu sinyal dengan frekuensi 10 Hz dan 50 Hz, di mana kedua sinyal tersebut akan disampling menggunakan tiga nilai sampling frekuensi, yaitu ada 20 Hz, lalu ada 40 Hz, dan juga yang terakhir ada 100 Hz. Di mana simulasi ini dilakukan menggunakan Python dengan bantuan library NumPy untuk perhitungan sinyal Matplotlib untuk visualisasi grafik. Nah, sekarang kita akan langsung lanjut saja menuju selanjutnya. Itu ada simulation objektif, dimana untuk objektif simulasi kita pada kali ini yaitu ada pertama, membuat dua sinyal sinus dengan frekuensi berbeda, yaitu 10 Hz dan 50 Hz. Dimana perbedaan frekuensi ini penting dikarenakan 50 Hz ini memiliki perubahan yang jauh lebih cepat dibandingkan sinyal 10 Hz. Lalu yang kedua, setiap sinyal akan diuji menggunakan tiga frekuensi sampling yang saya sebutkan tadi, 20 Hz, 40 Hz, dan 100 Hz. Nah, selanjutnya kita akan melihat hasil sinyal kontinu akan dibandingkan dengan hasil sinyal sampling, di mana sinyal kontinu ini digunakan sebagai referensi, sedangkan titik-titik sampling menunjukkan data yang benar-benar diambil. Nah, yang terakhir, dari perbandingan tersebut kita akan menentukan apakah aliasing terjadi atau tidak berdasarkan teorema Nyquist-Shannon. Nah, selanjutnya akan menuju slide selanjutnya, yaitu ada basic concept of sampling. Apa itu sampling? Nah, untuk sampling ini merupakan yaitu proses mengambil nilai dari sinyal kontinu pada interval waktu tertentu, sehingga sinyal yang awalnya terbentuk kontinu berubah menjadi sekumpulan titik-titik data diskrit. Nah, dalam simulasi ini sinyal yang digunakan adalah sinyal sinus dengan persamaan, yaitu dari YT sama dengan sin 2pi ft, yaitu f-nya frekuensi dan Y adalah waktu. Nah, lanjut ke slide selanjutnya, yaitu ada aliasing konsep, di mana aliasing sendiri ini merupakan kondisi ketika frekuensi sampling terlalu rendah untuk menangkap perubahan sinyal asli. Nah, jika sinyal berubah sangat cepat, tetapi titik sampel yang diambil terlalu jarang, maka sistem sampling tidak mampu mengikuti bentuk aksi sinyal. Dapat terlihat di sini bahwa sinyal asli tidak merepresentasikan sinyal awal, data awalnya. Nah, dimana inilah membuat aliasing itu sangat berbahaya dalam analisis sinyal digital, dimana karena hasil sampling bisa menipu. Jika hanya melihat titik-titik sampling saja, kita bisa salah mengira bahwa frekuensi sinyal lebih rendah dari frekuensi aslinya. Lanjut menuju Nyquist-Shannon theorem, dimana teorema Nyquist-Shannon ini menjelaskan yaitu batas minimum frekuensi sampling agar sinyal kontinu dapat direpresentasikan dengan benar dalam bentuk digital. Dimana dapat terlihat bahwa sampling frekuensi itu harus lebih besar atau sama dengan dari 2 kali frekuensinya. Jika frekuensi samplingnya itu kurang dari 2 kali besar frekuensinya, itu akan terjadi aliasing. Nah, jika frekuensi sampling sama dengan besar 2 kali frekuensi, yaitu adalah merupakan Nyquist limit atau critical sampling. Lalu jika lebih besar, yaitu tidak terjadi aliasing. Nah, sekarang kita akan lanjut, itu di sini ada Python simulation workflow-nya, yaitu dimana kita define sinyal frekuensi 10 Hz dan 50 Hz, lalu define sampling frekuensinya itu 20, 40, 100 Hz, lalu kita generate continuous sine signal, generate sampled signal plus continuous dan sampled signal, lalu analyze aliasing using Nyquist criteria. Nah, sekarang kita akan langsung lanjut menuju bagian codingannya. Nah, oke, sama saja.
akan menggunakan yaitu ada library, yaitu ada NumPy dan Matplotlib. Jadi kita masukkan. Setelah itu langsung saja kita mendefinisikan yaitu sinyal frekuensi dan sampling frekuensinya. Untuk sinyal frekuensinya 10 Hz dan 1050 Hz dan sampling frekuensinya 20, 40, 100 Hz. Kita lanjut, dimana selanjutnya saya akan menentukan durasi sinyal itu dari 0 sampai 1 detik, dimana nilai dt nya itu adalah sama dengan 0,0001, digunakan sebagai interval waktu yang sangat kecil untuk membentuk sinyal kontinu. Walaupun sebenarnya komputer tetap bekerja secara diskret, penggunaan interval waktu yang sangat kecil membuat grafik sinyal terlihat halus seperti sinyal kontinu. Nah, kita akan langsung lanjut saja menuju coding berikutnya, yaitu ada untuk fungsi sinyal sinusnya. Seperti yang saya jelaskan dari di PPT, yaitu mendefinisikan sinyal itu rumus yaitu GT sama dengan sin 2pi RT. Kali ini kita akan mendefinisikan sampling statusnya, dimana berdasarkan theorem Queensland, yaitu pertama program menghitung Nyquist rate dengan rumus Nyquist rate sama dengan 2F, dimana artinya frekuensi sampling minimal harus 2 kali frekuensi sinyal. Nah, untuk sinyal 10 Hz yaitu 20 Hz, sedangkan untuk sinyal 50 Hz yaitu sama dengan 100 Hz untuk batas minimal frekuensi samplingnya. Kita akan lanjut. Nah, jika Fs atau frekuensi sampling lebih kecil dari Nyquist rate, maka sampling frekuensi tidak cukup untuk merepresentasikan sinyal asli. Kita akan membuat juga untuk jika Fs yaitu Fs sama dengan Nyquist rate-nya, yaitu yang merupakan Nyquist limit atau vertical samplingnya. Jika tidak di antara kedua itu, maka berarti tidak terjadi aliasing. Kita akan lanjut menuju fungsi dari frekuensi alias, dimana fungsi ini digunakan untuk menghitung laporan alias frekuensi, yaitu frekuensi yang tampak setelah sinyal disampling. Dimana secara konsep ketika suatu sinyal disampling, frekuensi yang bisa diamati hanya sampai batas Nyquist, yaitu Fs per 2. Kita akan lanjut menuju bab utamanya, yaitu untuk for F signal frekuensi, dimana untuk bersama atau tekon yaitu membuat array waktu kontinu dari 0 sampai 1 detik dengan interval 0,0001 detik. Kemudian baris kedua itu menghitung nilai amplitude sinyal sinus pada setiap waktu tersebut, dimana hasilnya adalah sinyal kontinu yang akan jadi referensi utama. Dimana grafik sinyal kontinu penting karena kita ingin bandingkan apakah titik-titik sampling masih mengikuti bentuk sinyal asli atau tidak. Oke, lanjut untuk membuat figur halaman grafik dengan ukuran 12 x 10 inch. Dan juga untuk memplot sinyal aslinya. Juga akan lanjut untuk plot sinyal kontinu dengan sumber horizontal menunjukkan waktu dalam detik, sedangkan sumber vertikal menunjukkan amplitudenya. Nah, kita akan menggunakan selanjutnya untuk memplot bagian yang
jelas tampilan grafik kita. Itu untuk X label, time, Y label, amplitude seperti yang saya bilang tadi. Nah sekarang kita akan melanjutkan untuk script, yaitu untuk penjelasan loop samplingnya, dimana bagian ini merupakan yaitu loop untuk mencoba setiap nilai sampling frekuensi, dengan program akan melakukan sampling untuk frekuensi sampling 20 Hz, kemudian frekuensi sampling 40 Hz, dan yang terakhir frekuensi sampling yaitu untuk 100 Hz. Nah langsung saja kita akan menambahkan baris untuk membuat titik-titik waktu sampling. Dimana kita masukkan yaitu rumusnya, yaitu interval antara sampling adalah delta t sama dengan 1/fs. Nah jika frekuensi sampling 20 Hz, maka sampel akan diambil setiap 0,05 detik di delta t sama dengan 1/20, yaitu sama dengan 0,05 detik. Kita akan lanjut menuju baris untuk ya sampel. Nah, oke, sampelnya dimana ini digunakan untuk menghitung nilai amplitude sinyal pada titik-titik sampling tersebut. Kita akan lanjut membuat program menghitung 3 informasi penting, yaitu yang pertama ada yaitu Nyquist rate sama dengan 2 kali frekuensi. Lalu yang kedua itu menunjukkan apakah sampling berada di bawah Nyquist untuk statusnya. Lalu yang ketiga frekuensi alias, yaitu menghitung frekuensi alias yang tampak pada hasil sampling. Kita akan langsung memplot hasil samplingnya. Ya, untuk PL subplot ini untuk setiap hasil samplingnya, plot untuk setiap hasil samplingnya. Lalu pada setiap subplot sampling saya tetap menampilkan sinyal kontinu asli sebagai garis referensinya. Lalu kita PL system ini yaitu untuk menampilkan titik-titik sampling dalam bentuk system plot. Langsung lanjut untuk menambahkan garis yang menghubungkan titik-titik sampling dengan garis. Dan juga kita akan membuat judul subplot yang dibuat otomatis untuk dan membuat informasi penting, yaitu nilai sampling frekuensi, Nyquist rate, satu sampling, dan apparent alias frekuensi. Dan yang terakhir kita show.
yang frekuensi 10 Hz, dimana yang pertama merupakan original, sinyal originalnya, lalu yang kedua ini untuk frekuensi sampling di 20 Hz, yang ketiga ini frekuensi sampling di 40 Hz, dan yang terakhir yaitu frekuensi sampling di 100 Hz. Dapat terlihat untuk data yang terambil di 20 frekuensi sampling 20 Hz yaitu nyampe di titik yang tengahnya saja. Lalu untuk yang 40 Hz bisa dibilang sudah lumayan merepresentasikan seperti original sinyalnya. Jadi untuk sinyal 10 Hz dengan frekuensi sampai 20 Hz ini disampling menggunakan frekuensi 20 Hz, dimana karena request rate untuk sinyal 10 Hz adalah 20, maka kondisi ini memenuhi. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa frekuensi sampling itu sama dengan 2 kali jumlah frekuensinya, dimana artinya sampling berada tepat pada batas Nyquist atau critical sampling, dimana secara teori kondisi ini tidak dikategorikan sebagai aliasing, dimana karena frekuensi sampling tidak lebih kecil dari Nyquist rate, namun secara visual hasilnya kurang ideal. Pada grafik terlihat bahwa titik-titik sampling berada di sekitar garis 0, dimana ini menunjukkan garis hijau. Hasil penghubung antara titik-titik sampling terlihat seperti garis datar. Langsung lanjut menuju untuk frekuensi sampling 40 Hz nya, yaitu dimana pada sublock ketiga ini sinyal 10 Hz disampling menggunakan fs 40 Hz, karena Nyquist rate sinyal 10 Hz adalah 20 Hz, maka 40 itu lebih besar ya dibanding 20, dimana artinya sampling frekuensi berada di atas Nyquist rate. Nah, dengan demikian tidak terjadi aliasing, sehingga jumlah sampel per siklus dapat dihitung dengan fs per f yaitu sama dengan 40 per 10 sama dengan 4, dimana artinya setiap satu siklus gelombang yaitu diwakili oleh 4 titik sampel. Nah, pada grafik titik-titik sampling itu mulai mengikuti pola sinyal asli. Garis hijau sudah mulai membentuk pola naik dan turun yang sesuai dengan pola gelombang sinus, dimana puncak dan lembah sinyalnya sudah mulai terlihat meskipun bentuknya masih agak kasar. Dimana ini jika dilihat gimana itu seperti segitiga, jadi masih kasar dan belum terlalu merepresentasikan sinyal aslinya. Kita akan langsung lanjut menuju untuk frekuensi sampling 100 Hz, dimana Nyquist rate-nya tetap di 20 Hz, maka dapat dilihat bahwa untuk frekuensi sampling 100 Hz ini jauh di atas Nyquist rate untuk sinyal 10 Hz, dimana untuk jumlah sampel per siklusnya itu ada 10, ini ada 10, maka dapat dilihat hasilnya yaitu grafik bentuk gelombang terlihat lebih halus dibandingkan untuk frekuensi sampling yang sebelumnya 20 dan 40, dimana menunjukkan bahwa semakin besar nilai sampling frekuensi itu semakin baik representasi sinyal yang diperoleh. Nah, sekarang kita akan langsung lanjut menuju grafik sinyal 50 Hz. Wah, dapat terlihat di sini bahwa gelombang itu lebih cepat, lebih tajam dibandingkan dengan untuk 10 Hz. Nah, kita akan langsung bahas saja menuju sampling 20 Hz. Nah, dapat terlihat bahwa untuk frekuensi 50 Hz sendiri ini sudah besar dan memiliki Nyquist rate yaitu di angka 100 Hz, yaitu 2 kali dari 50 Hz ini. Jika di sampling menggunakan frekuensi sampling 20 Hz saja, yaitu akan terjadi aliasing, dan dapat terlihat untuk hasil sinyalnya yaitu sangat amat tidak merepresentasikan, dimana terlihat yaitu garis datar saja yaitu di amplitude 0. Langsung aja menuju sampling yang frekuensi 40 Hz, dimana untuk frekuensi sampling 40 Hz ini masih bisa dibilang yaitu berada di bawah Nyquist rate.
maka aliasing pun tetap terjadi, di mana kasus ini merupakan contoh aliasing yang paling jelas pada hasil grafik. Nah, coba lihat pada grafik terlihat bahwa garis biru muda sebagai sinyal asli beroscilasi sangat cepat, namun titik sampling dan garis hijau tidak mengikuti oscilasi cepat tersebut. Nah, sebaliknya garis hijau membentuk pola gelombang yang jauh lebih lambat, dengan secara aparen alias sinyal 50 Hz dapat tampak seperti sinyal 10 Hz. Hal ini dapat dijelaskan dengan pendekatan sederhana, yaitu ada frekuensi alias sama dengan F min frekuensi sampling. Nah, frekuensi alias sama dengan 50 min 40, yaitu sama dengan 10 Hz. Nah, yang artinya sinyal asli 50 Hz yang disampling dengan 40 Hz akan tampak sebagai sinyal berfrekuensi lebih rendah, yaitu sekitar 10 Hz. Kita akan langsung lanjut menuju frekuensi sampling yang terakhir, yaitu untuk 100 Hz. Nah, dimana Nyquist rate-nya untuk sinyal 50 Hz sendiri ini adalah 100 Hz. Maka dapat terlihat bahwa untuk frekuensi sampling 100 Hz ini termasuk ke dalam vertical sampling, dimana sama dengan Nyquist limitnya. Nah, secara teori ini kondisi ini merupakan batas minimum agar tidak jadi aliasing. Nah, namun secara visual hasilnya itu masih kurang ideal. Hal ini karena jumlah sampel per siklusnya hanya yaitu frekuensi sampling per besar frekuensi, yaitu sama dengan 100 per 50, yaitu sama dengan 2, dimana artinya setiap satu siklus gelombang hanya diwakili oleh 2 titik sampel. Nah, pada grafik titik sampling ini terlihat berada di sekitar garis 0. Ini terjadi karena sinyal yang digunakan adalah fungsi sinus tanpa phase shift, sehingga titik sampling ini jatuh pada zero crossing. Dimana secara matematisnya dapat dihitung, yaitu dengan rumus untuk YN sama dengan sin 2Pi frekuensinya tadi besar 50 dikali N per 100 atau frekuensi samplingnya, yaitu dimana hasilnya itu ada di YN sama dengan sin Pn. Nah, nilai sin Vn untuk bilangan bulat N adalah 0. Oleh karena itu hasil sampel signal terlihat seperti garis datar. Nah, jadi interpretasi yang benar adalah bahwa frekuensi 100 Hz untuk sinyal 50 Hz itu tidak termasuk aliasing berdasarkan syarat Nyquist, tetapi masih berada tepat di batas minimum karena hanya ada 2 titik sampel per siklus, dimana hasil visualnya itu masih belum mampu menunjukkan bentuk sinus yang jelas. Jadi untuk frekuensi sampling 100 Hz, dimana untuk sinyal 50 Hz ini bukan kondisi oversampling, dimana ini hanya batas Nyquist untuk mendapatkan bentuk sinyal yang lebih jelas, dimana frekuensi sampling harus lebih besar dari 100 Hz, misalnya itu 200 Hz atau mungkin lebih, agar mendapatkan hasil yang lebih merepresentasikan sinyal 50 Hz tersebut. Nah, ini untuk kesimpulannya itu dapat disimpulkan bahwa sinyal berfrekuensi tinggi membutuhkan sampling frekuensi yang lebih besar, dan aliasing itu akan terjadi karena kedua nilai tersebut berada di bawah Nyquist rate-nya, dimana aliasing yang paling jelas itu karena sinyal 50 Hz itu tampak seperti sinyal sekitar 10 Hz, sementara pada frekuensi sampling 100 Hz sinyal berada tepat di batas Nyquist, sehingga secara teori tidak aliasing tetapi visualnya masih kurang ideal untuk 50 Hz. Dan juga untuk hasil yang lebih baiknya itu dapat terlihat dari ini frekuensi samplingnya 100 Hz dengan besar frekuensi sinyal itu di 10 Hz. Terlihat hasil yang sangat merepresentasikan seperti sinyal original, continue original. Nah, di masa keseluruhan hasil simulasi ini sudah membuktikan bahwa pemilihan sampling frekuensi ini sangat penting dalam analisis sinyal digital, dimana untuk sinyal 10 Hz yaitu Nyquist rate-nya adalah 20 Hz. Karena itu frekuensi sampling sama dengan 40 Hz dan frekuensi sampling sama dengan 100 Hz itu sudah aman dari aliasing, sedangkan untuk 20 Hz ini hanya berada tepat di batas Nyquist-nya. Lalu untuk sinyal 50 Hz Nyquist rate-nya adalah 100 Hz, dimana untuk frekuensi sampling 20 dan 40 itu menyebabkan aliasing, dan frekuensi sampling 100 Hz itu hanya berada tepat di
batas Nyquistnya, tetapi memiliki hasil visualisasi yang jelek, yaitu hanya berada di 0 saja. Dimana kesimpulan utamanya adalah aliasing terjadi ketika frekuensi sampling kurang dari 2 kali besar frekuensi, dimana sampling tepat pada batas Nyquist memang memenuhi syarat minimum secara teori, tetapi masih kurang ideal secara visual. Oleh karena itu, dalam praktik pengolahan sinyal digital, sampling frekuensi sebaiknya dibuat lebih besar dari Nyquist rate agar bentuk sinyal dapat direpresentasikan dengan lebih jelas, akurat, dan tidak menimbulkan kesalahan interpretasi. Jadi mungkin itu saja dari saya, Sendiri Setiawan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.